Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat rekan-rekan ASN dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya dari Latsar Angkatan 75 kelompok 1. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul materi wawasan kebangsaan. Sebelum langsung ke materi, silahkan ditonton video berikut ini. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah mereka menemukan energi yang dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antar sesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antar sesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut, kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya, bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang materi wawasan kebangsaan. Saya adalah Maulana Kafir Rahman, akan membawakan terkait materi wawasan kebangsaan. Yaitu yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan, sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sedangkan wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah wawasan kebangsaan Indonesia yaitu diawali dengan gerakan kebangsaan oleh organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ialah terbentuknya kesadaran kebangsaan. Lalu selanjutnya diteruskan oleh perjuangan untuk menciptakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk menciptakan kesadaran persatuan. Dan selanjutnya adalah dituangkan dalam proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dan lahirlah wawasan kebangsaan. Lalu makna wawasan kebangsaan Indonesia itu mengutamakan persatuan dan kesatuan yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, dan selanjutnya cinta tanah air dan bangsa, demokrasi, dan kesetiakawanan sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya, pengertian tersebut dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk memahami hakikat itu ialah perlu pemahaman tentang jati diri bangsa dan juga pemahaman mendalam tentang falsafah Pancasila yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Jikalau hal itu semua sudah dilaksanakan, maka akan terbentuknya karakter hidup berbangsa. Selanjutnya adalah nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu selanjutnya adalah tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Lalu cinta tanah air dan bangsa, lalu demokrasi atau kedaulatan rakyat, selanjutnya kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. Visi dan karakter bangsa dalam mempelajari wawasan kebangsaan adalah Pancasila adalah visi, sebab tanpa visi maka rakyat akan liar. Lalu karakter universal, ketuhanan yang Maha Esa, dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu karakter kebangsaan dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan sasaran untuk wawasan kebangsaan adalah tujuannya itu bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera. Lalu terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Lalu selanjutnya terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primadolisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Lalu meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa. Selanjutnya adalah ciri terbangunnya wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu ditandai dengan adanya rasa ikatan yang kokoh dalam satu kesatuan dan kebersamaan di antara sesama anggota masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selanjutnya, saling membantu antara sesama komponen bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Selanjutnya, tidak membangun primordialisme dan eksklusivisme. Lalu, membangun kebersamaan. Selanjutnya, mengembangkan sikap berpikir dan berperilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir adalah senantiasa berpikir jauh ke depan, membuat gagasan untuk kemajuan bangsa dan negaranya menuju kemandirian. Nilai dari wawasan kebangsaan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah pengorbanan, yaitu kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, maupun golongan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Lalu yang kedua, terjadinya kesederjatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah kekeluargaan, yaitu kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Di antara itu semua, faktor yang memperkokoh kawasan kebangsaan adalah keutuhan dan kedaulatan wilayah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Yang keempat adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya adalah CPNS dari instansi pemerintah Kota Bontang, unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 konsensus dasar negara Indonesia. 4 konsensus dasar negara Indonesia antara lain, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bedah satu persatu dalam slide berikutnya. Konsensus yang pertama ada Pancasila. Dalam sejarahnya, pertama kali Pancasila secara sistematis disampaikan oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPU PKI tanggal 1 Juli 1945. Pada saat itu, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila ini merupakan suatu fundamental pikiran dan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai fungsi dari Pancasila. Yang pertama sebagai ideologi negara atau ideologi nasional. Maksudnya adalah sebagai sarana pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita nasional. Dan yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dan sejalan dengan Pancasila. Yang ketiga yaitu sebagai perekat atau pemersatu bangsa. Maksudnya adalah dalam setiap sila sudah mengatur manusia di Indonesia secara umum.
tidak membeda-bedakan antara suku, ras, maupun agama. Dan yang terakhir, dan yang keempat yaitu sebagai wawasan pokok bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kelima yaitu sebagai bintang pemandu atau Death Star, maksudnya adalah menjadikan Pancasila sebagai arah tujuan perjuangan dan pembangunan bangsa ke depannya. Selanjutnya, kita sebagai ASN harus mengetahui pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya kehidupan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama yaitu timbulnya rasa kesatuan pada diri individu. Yang kedua, terwujudnya masyarakat yang taat dan beradab. Dan yang terakhir, pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya kehidupan yang adil dan makmur. Konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar ini dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Setelah dihasilkan rancangannya, rancangan tersebut diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan PPKI. Nah, diserahkan untuk diperiksa ulang. Setelah melalui perdebatan, maka tercapai suatu persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan atas rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh BPUPKI. Perubahan terjadi pada kalimat mukadimah atau pembukaan, yang merupakan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta. Gagasan tersebut berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 di tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini bertugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan atau mukadimah yang disebut sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana satu hari setelah proklamasi diproklamirkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan atau mukadimah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI dengan mengganti sila ke-1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama yakni sebagai dasar hukum, maksudnya adalah Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi sebagai landasan serta sumber dari tata tertib hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol, maksudnya adalah apabila ada sebuah peraturan yang berlaku, yang mana peraturan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut wajib untuk ditinjau kembali dengan tujuan untuk diperbaiki, dicabut, atau bahkan tidak diperkenankan untuk diberlakukan kembali. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan singkatan NKRI. Tujuan NKRI yakni tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam sejarahnya, NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ini belum sempurna atau belum lengkap agar dapat dikatakan sebagai negara, karena pada saat itu Indonesia baru sebagian memiliki unsur persyaratan konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus telah melengkapi persyaratan tersebut dengan mengangkat presiden dan wakil presiden dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Konsensus yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarahnya, perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diprakarsai oleh Empu Tantular. Pada saat itu, maknanya berarti sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit pada saat itu. Sesuai makna semboyannya, berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Berarti, meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya akan kembali satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uswatun Hasanah. Kali ini akan menerangkan tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda.
Burung Garuda melambangkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan kuat. Warna keemasan dalam burung Garuda dimaknai dengan kemegahan dan kejayaan. Warna dasar merah dan putih pada perisai artinya warna bendera negara Republik Indonesia. Selain itu, di dada Garuda terdapat perisai yang artinya perjuangan, perlindungan, dan pertahanan diri untuk mencapai tujuannya. Garis hitam tebal pada perisai artinya garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat Indonesia. Urutan simbol tersebut dari tengah, kemudian ke kanan bawah berputar melawan arah jarum jam. Bintang dan emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lambang rantai berwarna kuning dan berlatar belakang merah. Nah, di situ disusun rantai-rantai kecil berjumlah 17 yang saling berkaitan. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, pohon beringin, sila ketiga Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Banteng adalah binatang yang suka berkumpul, sama halnya seperti manusia yang suka mengambil keputusan secara musyawarah, salah satunya yaitu berkumpul dan diskusi. Selanjutnya, padi dan kapas, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukannya. Makna lain dari lambang Garuda yaitu bulu yang berada di sayap berjumlah 17, bulu yang berada di ekor berjumlah 8, bulu yang berada di pangkal ekor berjumlah 19, dan bulu yang ada di leher berjumlah 45. Nah, jika digabungkan, angka-angka tersebut melambangkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kalimat yang ada di cengkeraman burung Garuda yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda ras, beda warna kulit, dan lain-lain, tetapi kita tetap satu jua. Yang terakhir yaitu makna dari kepala burung Garuda yang menengok ke kanan, yaitu artinya kejujuran dan kebenaran. Sekian penjelasan dari saya tentang lambang negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustiningsih, saya CPNS Pemerintah Kota Samarinda tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita pernah mengetahui berbagai jenis peraturan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Maka di sini kita bisa lihat, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan yang mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 7 peraturan, di mana hierarki tertinggi diduduki oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul oleh Ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah biasanya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Tujuan dari peraturan perundang-undangan ini dibuat yaitu untuk mengatur dan menertibkan peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sebagai ASN, kita wajib mampu menjadi pelopor penegak peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat.
Perkenalkan, nama saya Riani, saya dari Puskesmas Resa, tepatnya di Puskesmas Pembantu Siramakmur. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan. Yang kedua, membaca buku bertema perjuangan. Dalam kehidupan sekolah, contohnya yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, mendukung kebijakan pemerintah dan memakai produk dalam negeri. Terima kasih. Demikian hasil kerja kelompok 1 dengan materi wawasan kebangsaan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.